Om Swastiastu, saya Iko Mangudharma Sastrawan, nomor absen 11, kelas 10 Perhotelan 2. Kali ini saya akan membahas tentang simulasi komunikasi digital kelas 10 Perhotelan 2 dengan tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan minat belajar di rumah. Bagaimana cara kita meningkatkan minat belajar di rumah? Meningkatkan minat belajar di rumah bisa kita lakukan agar kita lebih giat dan rajin untuk mempelajari semua materi. Dengan melakukan pembelajaran seperti uji kompetensi, membaca buku, latihan soal, dan hal lainnya, walaupun kita belajar dalam jaringan atau daring, kita dapat mempelajari materi-materi melalui Google atau aplikasi lain. Intinya, kita sebaiknya rajin dalam hal membaca materi yang disampaikan guru. Kita harus mengamati dan memahami seperti halnya belajar di sekolah. Tugas yang akan saya buat yakni membuat video. Pada kesempatan kali ini, topik yang dibahas yakni membuat sebuah konten video. Konten video yang akan saya buat yakni aplikasi pengolahan data atau yang sering orang bilang yakni Microsoft Word. Topik pembelajaran kali ini yakni aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Aplikasi ini sangat familiar di kalangan para pengguna komputer. Pengertian dari Microsoft Word yakni sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak mengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Fungsi hardware utama yang digunakan dalam aplikasi Microsoft Word adalah perangkat keyboard. Fungsi Microsoft Word. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Yang pertama, membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Yang kedua, mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Yang ketiga, ada memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika. Selanjutnya ada fitur umum Microsoft Word. Sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler, Microsoft Word menyediakan berbagai fitur andalan sebagai berikut. Yang pertama ada WYSIWYG. Sejak pertama rilis tahun 1981, Microsoft Word mempunyai slogan WYSIWYG atau What you see is what you get. Hal ini untuk meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar monitor adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak. Yang kedua ada spell check. Microsoft Word mempunyai fitur yang dapat mengecek eja pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo saat menulis dokumen. Typo atau typographical error adalah kesalahan ketik terhadap teks tertentu. Yang ketiga, fitur tingkat teks yaitu jenis huruf, ukuran, dan format huruf, dan lainnya. Yang keempat, ada fitur tingkat halaman yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. Yang terakhir, ada dukungan aplikasi @its. Banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Office seperti PDF, Reader, dan Grammarly. Ekstensi nama file dokumen Microsoft Word. Ekstensi nama file yang dihasilkan oleh Microsoft Word bervariasi sesuai versi software yang digunakan. Adapun software yang digunakan yakni Microsoft Word 2007 dan di bawahnya akan menghasilkan ekstensi nama file .doc. Yang kedua, Microsoft Word 2010 dan di atasnya akan menghasilkan ekstensi nama file .docx. Ekstensi nama file adalah karakter di belakang nama file yang dipisahkan dengan tanda titik. Misalnya dokumen 1.docx.
adalah sebuah file dokumen yang dihasilkan Microsoft Word. Manfaat dan kegunaan Microsoft Word. Berikut manfaat dan kegunaan Microsoft Word yang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja. Yang pertama ada membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Yang kedua membuat buku dengan berbagai format, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam seperti jenis font, warna, dan lain-lain. Yang ketiga ada membuat surat dengan lebih baik, lebih cepat. Yang keempat membuat dokumen ilmiah dengan fitur references untuk mempermudah penulisan ilmiah. Yang kelima, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuatan dokumen. Yang keenam, ada mempermudah mengedit dokumen dengan lebih mudah, dapat dibuka kapan saja. Yang ketujuh, terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim sebanyak, serta fitur lainnya yang dapat memberikan dalam kehidupan sehari. Kesimpulannya, di zaman yang modern saat ini, Microsoft Word merupakan aplikasi yang sering digunakan dalam jaringan atau daring. Aplikasi perangkat lunak ini sangat penting dan bahkan paling sering digunakan ketika bekerja di lingkungan kantor. Dengan berbagai macam susunan tombol, perangkat ini jadi lebih mudah digunakan untuk para kalangan remaja sampai orang tua. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika pembahasan saya kurang lengkap atau suara yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih Om. Santi, 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 Ti Om.